حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nah, di pagi hari ini kita insyaallah akan masuk kepada al-haditsul tsani, hadis yang kedua, hadis arba'in yang kedua, yang panjang ya teks hadisnya, dan sepertinya membutuhkan lebih dari satu kali pertemuan ya, karena ada pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan dan lain-lain. Jadi insyaallah Bapak dan Ibu bisa bersabar, karena pembahasan khusus di hadis kedua ini butuh lebih dari satu kali pertemuan, karena kita ingin pembahasannya detail, rinci dan lengkap tentang perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca hadis yang kedua dari Nabi Alaihi Wasallam. An Umar bin Khattab bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau memberikan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan engkau pun bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang pertama ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, itulah Islam. Yang kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji apabila memiliki kemampuan. Inilah yang kita sering dengar dengan istilah rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Banyak perintah-perintah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis yang Rasul sebutkan. Tetapi pokoknya, asasnya, pondasinya, Islam ini adalah rukun Islam. Kalau sudah rukun Islam tidak dilakukan, tidak diyakini, tidak dikerjakan, maka robohlah ya bangunan Islam. Seseorang yang tidak mengerjakan salah satu dari rukun Islam, maka tentu dia berdosa besar. Perintah-perintah yang lain banyak, tapi perintah yang paling besar ya Allah kumpulkan di sini ada 5 yang berkaitan dengan hablum minallah ya. Kemudian ketika Nabi sudah menjawab dengan kalimat atau ucapan penjelasan yang benar, laki-laki tersebut mengatakan, sodakta, engkau benar. Dia bertanya lalu membenarkan ya. Maka fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka lebih mengherankan kami lagi. Dia bertanya, kemudian dia juga membenarkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, informasikan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada rasul-rasul yang Allah utus, engkau beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Inilah yang kita sebut dengan rukun iman ya. Insya Allah kita udah hafal semua ya. Jangan sampai nggak hafal ini rukun iman, dihafal dan dipahami dengan baik. Nah, inilah yang kita sering bahas ya tentang rukun iman di berbagai tempat, dan kita wajib untuk mengimaninya. Iman artinya percaya, diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan anggota badan kita. Kemudian laki-laki tersebut setelah mendengar Rasul menjawab rukun iman dengan benar, kembali dia mengatakan, sodakta, engkau benar. Rukun iman benar, rukun Islam benar. Kemudian dia bertanya kembali, fa akhbirni 'anil ihsan, informasikan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Bisa nggak sih kita melihat Allah? Tidak bisa. Di dunia kita tidak diizinkan. Tapi nanti di akhirat ketika masuk ke dalam surga, baru seorang muslim bisa melihat wajah Allah. Kenikmatan yang tertinggi setelah masuk ke dalam surga.
Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah ya, seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Allah senantiasa bersama kita di mana saja kita berada, tetapi Allah bersama kita bukan dengan zatnya, bukan dengan fisiknya. Ya, Allah bersama kita dengan apa? Di mana saja kita berada, selalu kita bersama Allah. Kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita dengan Allah bersama kita dengan Allah berada di mana? Allah bukan berada di arsy, Allah berada di atas arsy. Hati-hati salah sebut ini, bahaya. Bukan berada di arsy, tapi di atas arsy. Arsy itu makhluk. Allah nggak butuh kepada makhluk, bukan duduk di atas arsy. Allah berada di atas arsy. Tsumma stawa 'alal arsy. Ya, kemudian dia berada bersemayam di atas arsy, di atas ketinggiannya, keluhurannya, kesuciannya, kesempurnaannya. Ya, makhluk yang paling tinggi namanya arsy. Makhluk yang paling berat namanya arsy. Makhluk yang paling besar namanya arsy. Tidak ada makhluk yang lebih besar, lebih tinggi, lebih berat dibandingkan arsy. Lebih tinggi ya. Langit yang 7 ini nggak ada apa-apanya. Jumlah digabung semuanya nggak ada apa-apanya dibandingkan arsy. Ya, paling tinggi, dan Allah lebih tinggi lagi. Allah al-a'la, yang maha tinggi. Nah, jadi jamaah sekalian, Allah melihat kita dan Allah senantiasa bersama kita dengan ilmunya. Nah, ini mesti dipahami ya. Setiap muslim harus tahu ini. Jangan kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah. Berarti banyak dong. Ada di sini, ada di sana, ada di sana, di sana. Ya. Enggak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Di mana-mana ada Allah. Memang kalimat ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi Allah bukan bersama kita dengan zatnya, dengan fisiknya. Bahkan menjelma menjadi manusia, turun ke bumi. Akibatnya setelah itu disalib. Enggak begitu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah bersama dengan seluruh makhluknya dengan ilmunya. Allah enggak perlu turun ke bumi. Ya, untuk mengecek bagaimana kondisi kita satu persatu. Allah dengan ilmunya bersama kita. Allah tahu semua yang terjadi di langit dan di bumi. Paham ya? Sekarang saya tanya lagi, Allah berada di mana? Allah berada di mana, ikhwan? Di atas arsy. 7 ayat, bukan 1 loh. 7 ayat Allah menginformasikan Allah itu berada di mana. Ya kita nggak tahu. Kan ini masalah gaib, kita nggak pernah lihat di mana itu arsy. Kita cuma ngelihat langit yang pertama, langit kedua pun nggak tahu, langit ketiga kita nggak tahu. Ternyata langitnya ada 7 lapis langit, bumi ada 7 lapis bumi. Ya, di mana Bapak Ibu kita dapatkan informasinya bahwa langit itu ada 7, bumi ada 7? Dalam Al-Quran surah apa? Al-Mulk? Bukan. Saya kasih bocoran ya, ayat itu ada dalam Al-Quran. Ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ada nggak di hadiah nih bagi bisa jawab? Nih, hadiahnya nih apa namanya nih? Kue apa namanya Pak? Kue pisang ya. Ada yang bisa jawab dapat kue pisang? Ya, ada atau combro nih. Saya kasih bocoran pertama, ayat itu ada dalam Al-Quran. Yang kedua bocorannya, ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Bocoran ketiga, ayat itu pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Tuh, 3 bocorannya. Hah, betul? Fusilat? Fusilat bukan. Al-A'raf? At-Talaq, nah benar, Masya Allah, duluan ikhwan. Silakan, datang dong, ambil, kasih tong, kasih. Iya, nggak puasa kan? Kalau nggak mau kue, saya minta nomor rekeningnya berapa? Nanti ditransfer gitu loh oleh panitia maksudnya. At-Talaq ayat
12 ya. Jadi langit itu 7 lapis langit, bumi juga 7 lapis bumi. Ya kita tidak pernah melihat lapisan-lapisan yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Tapi kita meyakini ya. Karena Allah yang berfirman demikian sama seperti arsy. Allah berada di atas arsy ya, dengan ketinggiannya, dengan kesuciannya, dengan kesempurnaannya. Dan Allah mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Bukan dengan zatnya, dengan fisiknya. Atau Allah turun menjelma sebagai manusia untuk mengetahui sesuatu. Tidak, itu bukan Tuhan namanya. Yang namanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Cukup dengan ilmunya Allah tahu semua kondisi ciptaannya. Ya, kita teruskan ya. Setelah Rasul menjawab kalimat yang benar tadi, maka laki-laki tadi bertanya kembali, fa akhbirni anis sa'ah. Informasikan kepadaku tentang hari kiamat. Jadi banyak pertanyaan ternyata ya, tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan. Sekarang pertanyaan tentang hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Rasul tidak tahu. Malaikat Jibril pun enggak tahu, semua malaikat tidak tahu, semua nabi dan rasul tidak tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Cuma diinformasikan harinya saja. Hari apa, Bu? Hari Jumat terjadinya hari kiamat. Jumat yang keberapa? Jumat keberapa kita enggak tahu. Tapi di hari Jumat itu waktunya waktu kapan? Ada informasinya. Hari Jumat benar terjadinya hari kiamat. Adam diciptakan hari Jumat. Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Terjadinya hari kiamat hari Jumat. Tapi di hari Jumat itu di waktu yang mana? Pagi, siang, sore atau malam? Terjadinya hari kiamat. Menjelang subuh. Tahu dari mana? Kira-kira. Bahaya juga nih. Main kira-kira. Gak boleh dong, Bu. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau ada info boleh kita sampaikan informasi yang sahih. Rasul menyebutkan hari kiamat itu hari Jumat terjadi ba'da asar. Ya, karena Rasul yang berbicara ya sudah kita imani saja. Jangan kita yang berbicara karena kita nggak punya ilmunya. Ya, di waktu Jumat ba'da asar ya. Terjadilah hari Jumat, tapi Jumat yang keberapa? Tahun keberapa? Kita nggak tahu ya. Dan Allah sengaja tidak menginformasikan itu kepada seluruh makhluknya. Wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Coba lihat di surah Luqman. Di surah Luqman, surah keberapa Luqman? 31 ya. Di surah Luqman ayat ke-31 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-34. Allah menjelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah juga yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam kandungan rahim seorang wanita. Ya. Dan kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satu pun orang yang tahu secara pasti apa yang akan terjadi hari esok dan tidak satu pun orang yang tahu secara pasti kapan dia mati, di mana dia mati. Dan bagaimana proses kematian seseorang. Tidak ada yang tahu secara pasti. Ya, demikian ini hal-hal yang Allah sebutkan yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah. Nah kemudian kembali laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi SAW pertanyaan berikutnya. Ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, Rasul tidak tahu, malaikat Jibril dan semua makhluk tidak tahu. Kemudian dia melanjutkan fa akhbirni an amaratiha, informasikan kepadaku tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya oke lah diinformasikan. Karena Rasul pun mendapatkan info ya. Dengan berdasarkan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanda-tanda, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar.
Sekarang kita masuk di mana nih? Kiamat kecil apa kiamat besar saat ini? Kecil ya. Tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak terjadi. Lebih dari 50 tanda sudah terjadi. Bayangkan semua totalnya 100 lebih. Totalnya tanda-tanda kiamat kecil lebih dari 100. Yang sudah terjadi subhanallah lebih dari 50. Dari sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini satu persatu terbukti. Nanti akan begini. Subhanallah. Gimana kita nggak percaya? Gimana kita nggak yakin dengan Islam? Gimana kita nggak yakin dengan apa yang Rasulullah sampaikan? Karena semua tanda-tanda itu terbukti. Adapun tanda-tanda kiamat besar nanti mungkin masih lama ya. Adanya apa Bu? Contohnya apa? Dajjal. Peperangan kaum muslimin dengan orang Yahudi. Jadi bukan sekarang. Sekarang nanti yang dipimpin oleh Dajjal. Orang Yahudi dengan 70.000 pasukan yang keluar dari Isfahan di Iran. Di Iran ada daerah kota namanya Isfahan. Di zaman Nabi sudah ada. Dan keluar dari situ 70.000 orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Akan memerangi kaum muslimin. Yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan dibantu oleh Nabi Isa alaihissalam yang nanti akan membunuh Dajjal tersebut. Nah, ini masih lama insya Allah ya. Dan pada waktu itulah kaum muslimin memenangkan peperangan, orang Yahudi dibunuh, ditangkap dan akhirnya mereka tidak lagi bisa menguasai kaum muslimin. Saat ini ya Palestina ya sedang berperang dan kemarin juga dan besok lagi akan begitu. Tetapi kemenangan tentunya kita harapkan. Tapi kemenangan yang sudah pasti adalah nanti ketika terjadinya peperangan yang paling dahsyat, yang paling besar. Pasukan sekutu semua barangkali bergabung dengan si Yahudi ini. Tapi Allah akan menangkan kaum muslimin. Ya, insya Allah biidznillah. Mungkin hari ini belum menang, kemarin belum menang. Tapi kita tetap berharap ya kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran dan bisa bersabar. Ya, menghadapi kondisi yang luar biasa, ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Dan kita doakan ya, di pagi hari ini mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Allah berikan kesabaran kepada mereka dan kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan kaum muslimin ya, saudara kita yang ada di sana. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina. Allahumma sallim ikhwanal muslimin fi Palestina. Allahumma ansurhum wa thabbit imanahum fansurhum 'alal qaumi yahud fansurhum 'alal qaumil kafirin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Iya, jadi apa tanda-tandanya terjadinya hari kiamat ini? Maka Nabi pun menyebutkan tanda-tandanya adalah antalidal amah rabbataha. Adanya seorang budak wanita yang melahirkan tuannya. Budak wanita yang melahirkan majikannya. Kemudian jika engkau nanti melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju. Ya, bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin sekali orang ini. Dan dia pun sebagai pengembala kambing, tetapi nanti akan berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Yatatawalun fil bunyan. Ya. Iya, Rasul menginformasikan bahwa dulunya ada orang yang miskin sekali, bertelanjang kaki, nggak punya sandal aja nggak ada, baju pun tidak ada, miskinnya luar biasa. Tapi nanti orang tersebut si pengembala kambing ini yang membawa kambing ke sana kemari, mereka ternyata Allah berikan nikmat yang dimana mereka akan berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka orang yang kaya raya dan saat ini sudah terbukti. Lihat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu, pencakar langit, langit dicakar-cakar. Iya, bisa nggak sih mencakar langit? Ini istilahnya kan, gedung pencakar langit. Tinggi sekali kan, di mana-mana di negara-negara khususnya di Timur Tengah ini. Dulunya mereka pengembala kambing, miskin Bu, tahun 50-an, 60-an, apalagi sebelumnya 70-an. Ya, baru ditemukan itu adanya minyak. Nah, begitu minyak ditemukan di awal-awal tahun 70-an kalau tidak salah, barulah mereka akhirnya menjadi luar biasa kayanya dan akhirnya mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Terutama kita lihat di Abu Dhabi ya, di Uni Emirat Arab. Dulunya mereka pengembala kambing.
Dan mereka miskin, tidak berpakaian, tidak memiliki alas kaki. Tapi ini pertanda bahwa nanti akan ada mereka, Allah rubah kondisinya. Ini diantara tanda-tanda kiamat kecil ya. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi ya, subhanallah, padahal tidak terlalu dibutuhkan juga ya. Tapi begitulah, mereka bingung dengan uangnya mau taruh di mana lagi. Kalau kita bingung nggak Bu dengan uang kita? Pak, bingung nggak dengan uang kita mau taruh di mana? Ruang tamu penuh, ruang tengah penuh, dapur penuh, gudang penuh. Begitu nggak kita? Kalau mereka orang-orang yang bingung, akhirnya diarahkan untuk bangun bangunan yang tinggi-tinggi, yang kadang-kadang juga tidak bermanfaat ya, untuk menunjukkan kekayaan dan kemewahannya. Ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah kemudian setelah dia bertanya begitu, Rasul pun menjawab, laki-laki tersebut pergi. Falabithtu maliyan, Umar mengatakan aku pun tetap berada di tempat tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Siapakah orangnya? Yang bertanya tadi laki-laki tadi. Dari awal sampai akhir bertanya dengan beberapa perkara. Maka Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah bahwa dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah sampai sini hadisnya. Ternyata tadi yang datang dari awal sampai akhir itu menyamar ya sebagai seorang manusia, malaikat Jibril. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam, ya bukan penduduk Madinah, ya bagaimana mungkin dikenal dia malaikat kok. Tapi malaikat menjelma sebagai manusia, ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang besar, ya, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Tabaraka wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari mulai awal beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sampai wahyu yang terakhir apa? Apa wahyu yang terakhir? Sebelum Rasulullah meninggal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa azmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayatnya. Surah apa? Al-Maidah ayat ketiga, ya. Di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Itulah ayat yang terakhir. Malaikat Jibril menyampaikan selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ya, demikian ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadzal hadits haditsun azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman wa bayyana fihi al-ihsan, ya. Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau mensyarahkan hadis ini mengatakan bahwa ini hadis yang agung, hadis yang luar biasa, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, dan telah menjelaskan tentang apa itu ihsan dan kemudian tanda-tanda hari kiamat dan masalah-masalah agama yang pokok yang mesti dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Kita mulai sekarang penjelasan yang pertama. Kita bacakan dulu semua, sekarang baru syarahnya ya sedikit sesuai dengan waktu yang ada. Sampai jam berapa kita? Sampai asar ya. Tanggung amat 12, langsung aja asar. Siap sampai asar? Siap sampai asar? Bapak Ibu siap, saya enggak siap. Karena ada acara lagi jam 1 ya. Taib, iya. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lihat yang pertama penjelasan dari hadis ini adalah adanya malaikat Jibril. Ya, kita bahas dulu malaikat Jibril ya, karena beliaulah yang pertama kali dibahas di hadis ini. Malaikat Jibril adalah malaikat yang besar, memiliki kekuatan, dan malaikat itu tidak semuanya sama ya. Malaikat itu ada yang bersayap cuma 2 sayap, ya 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya. Mereka bersayap. Ibu-ibu bersayap enggak? Hah?
Istilahnya malaikat tidak bersayap. Emang mau jadi malaikat? Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Dan tidak memiliki hawa nafsu dan mereka tidak menikah. Ya. Baik, jadi malaikat Jibril, malaikat yang besar, memiliki 600 sayap. 600 sayapnya ya. Dan penjelasan Allah bahwa malaikat itu punya 2, 3, 4 sayap itu ada di surah Fatir. Di surah Fatir surah ke-35 ayat yang pertama. Ya, surah Fatir surah ke-35 ayat yang pertama Allah jelaskan bahwa malaikat itu utusan Allah. Ya, rasul sebagai utusan. Malaikat itu mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Ya, lebih banyak dibandingkan manusia. Dan kemudian malaikat Jibril 600 sayap ini luar biasa besarnya, dan Nabi SAW pernah melihat beliau 2 kali. Pertama di kota Mekah, di awal-awal beliau dakwah di kota Mekah. Beliau menampakkan dirinya dengan aslinya itu menutupi ufuk. Langit itu hampir-hampir gak kelihatan. Duduk di antara langit dan bumi, malaikat Jibril, dan akhirnya Rasulullah pun pada waktu itu pingsan. Ya kaget ya Bu, pingsan. Luar biasa, makhluk yang tidak pernah dilihat. Langit itu tertutup dengan sayapnya, 600 sayap. Malaikat Jibril menunjukkan ya aslinya beliau seperti itu. Dan kemudian Nabi melihat kembali malaikat Jibril yang kedua kalinya. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu di langit yang ke-7. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj perjalanan Rasul dengan malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, Rasul melihat wujudnya malaikat Jibril yang asli di sana. Yang kedua kalinya dengan 600 sayapnya. Ya, luar biasa besarnya ya. Nah kemudian malaikat Jibril ini terkadang menjelma sebagai manusia dengan izin Allah tentunya, dan beliau menampakkan kepada Rasul dalam bentuk manusia, juga menampakkan kepada para sahabat, pernah juga menampakkan kepada Maryam. Ya, Maryam berada di rumahnya, tiba-tiba ada laki-laki, dia kaget, masuk dari mana nih laki-laki? Ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril yang ingin menginformasikan kepadanya bahwa dia akan hamil dan melahirkan. Kok bisa nggak punya bapak bisa melahirkan? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi malaikat itu memang banyak jumlahnya dan pernah mendatangi Nabi Ibrahim. Pernah juga mendatangi Nabi Zakaria dan seterusnya. Ya, dalam bentuk mereka menyerupai manusia. Yang itu kita dapatkan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Kalau kita bisa nggak Bu Bapak melihat malaikat dalam bentuk yang asli? Coba angkat tangan, siapa yang pernah melihat wujudnya yang asli malaikat? Siapa yang di sini yang pernah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli? Ada? Enggak ada ya. Kita enggak mampu jamaah sekalian. Kita tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli kecuali. Nah, ada pengecualian ternyata. Kapan kita bisa melihat malaikat? Dalam 2 kondisi. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa ada 2 kondisi malaikat bisa dilihat oleh manusia secara umum, yaitu inda nuzulil maut awil azab. Ya, ketika adanya turunnya azab dari Allah, atau ketika saat-saat ketika akan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia kita mampu melihat malaikat pada waktu itu, atau ketika turunnya azab. Tapi apa manfaatnya? Hanya sekedar melihat saja. Ya, ketika datangnya azab dan pada waktu itu orang-orang kafir, durhaka segala macam melihat malaikat, fungsinya apa? Justru mereka semakin ketakutan. Nah, kalau di kondisi sakaratul maut, nah ini ada manfaatnya juga untuk orang beriman, tapi orang bertakwa, soleh dan soleha. Ketika orang-orang beriman, soleh dan soleha, mereka bertakwa, akan meninggal dunia detik-detik terakhir menjelang kematian, turunlah malaikat menginformasikan kepada mereka yang akan mati tadi bahwa mereka akan masuk surga. Allahu Akbar. Ya, diberikan berita gembira bahwa mereka akan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang kafir, orang munafik, orang yang zalim, ketika akan mati, mereka melihat malaikat,
tapi malaikat menyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak mendapatkan kabar gembira, justru akan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan. Jadi penampakan malaikat itu ada, dan informasi ini bukan kata kita. Ini masalah gaib. Masalah gaib kita nggak bisa bicara dengan perasaan logika kita. Tapi selama dalilnya ada dalam Al-Quran dan hadis, maka kita pasti mempercayainya. Nah, coba kita lihat dalilnya ya. Yang pertama, turunnya malaikat untuk menginformasikan bahwa orang kafir, orang zalim, pendosa berat tidak mendapatkan kabar gembira dengan sorga, justru mereka akan mendapatkan azab. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yarawnal malaikah la bushra yauma idzil lil mujrimin. Ingatlah pada hari ketika mereka bisa melihat malaikat, dan malaikat ya pada waktu itu tidak memberikan kabar gembira kepada pelaku-pelaku dosa besar. Ya, itu ada di mana? Di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat yang ke-22. Di surah Al-Furqan ayat yang ke-22. Ya, yauma yarawnal malaika la busyra yauma idzin lil mujrimin. Ingatlah pada hari ketika mereka bisa melihat malaikat, bisa melihat dalam bentuk aslinya. Ya, ketika kapan? Ketika kondisi sakaratul maut. Dan malaikat mengatakan kepada mereka, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang melakukan dosa. Mereka bukan orang bertakwa, mereka kafir, mereka munafik, mereka zalim, pendosa-pendosa besar, maka tentu mereka mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Ini yang pertama, bahwa manusia bisa melihat malaikat pada waktu itu. Kata Allah, yauma yarawnal malaika, pada hari ketika mereka bisa melihat malaikat. Konteks ayat ini ketika baca di tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain berkaitan ketika kondisi sakaratul maut. Yang kedua, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun. Ada yang tahu enggak di mana itu? Dalam Al-Qur'an ya. Iya, Allah sebutkan bahwa walau taro, alangkah mengerikan, alangkah menakutkan. Andai kata kamu bisa melihat pada waktu itu, apa sih? Kita nggak bisa lihat, tapi kata Allah, andai kata kamu bisa melihat, yaitu orang-orang zalim ketika dia akan mati, dia diberikan rasa sakit ketika sakaratul maut. Malaikat memukul muka dan punggung mereka dan menyuruh ruh untuk keluar. Akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu. Keluarkan nyawamu, karena diberikan informasi bahwa mereka akan disiksa. Akhirnya roh itu bercerai-berai, lari, nggak mau keluar dari tubuh orang yang akan mati tadi. Iya, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut, alangkah mengerikan, menakutkan andai kata kamu bisa melihat di mana orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim di sini? Ya tentunya orang kafir. Mereka zalim kepada Allah, zalim kepada Rasulullah, dan zalim juga kepada sesama manusia. Ya, telah melakukan dosa-dosa besar, dan juga orang munafik. Karena mereka inilah orang-orang yang akan mengalami su'ul khatimah. Ketika itu mereka dalam tekanan sakitnya sakaratul maut, dan malaikat pun memukul mereka, tapi kita nggak bisa lihat kan? Coba nih, ada orang mau mati nih, dia orang kafir, dia orang munafik, pendosa besar, semua dosa dia lakukan, belum bertobat juga. Kita nggak lihat ada malaikat sedang memukulnya, tapi kita meyakini ini ada. Kata Allah kan, bukan kata saya. Ya, malaikat memukul muka dan punggung mereka, dan malaikat menyuruh ruhnya untuk keluar. Ruhnya nggak berani keluar karena tadi diinformasikan, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang yang melakukan dosa. Pada waktu mereka bisa melihat malaikat, nggak ada berita gembira, dan diinformasikan al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, pada hari ini kamu akan diberikan balasan dengan azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena kamu berkata tentang Allah dengan ucapan yang tidak benar, dan kamu sombong dengan ayat-ayatnya. Maka mereka mendapatkan azab pada waktu dicabutnya ruh.
Pada waktu itulah mereka bisa melihat malaikat dan malaikat pun memukul mereka, menyiksa mereka sebelum disiksa di alam kubur. Ketika mati pun sudah disiksa duluan. Tapi kata Allah, walau taro, andai kata kamu bisa melihat, ternyata kita tidak bisa melihat. Yang melihat siapa? Orang yang akan mati tadi. Dan dia pun merasakan siksaan itu. Ada yang tahu di mana posisi ayatnya? Hah? Bukan. Memang mirip-mirip tapi bukan itu. Masih ada kue pisang berikutnya? Hah? As-Sajadah? Bukan. Ikhwan, Bapak-bapak, tinggal klik di Google ketemu. Bukan As-Sajadah, As-Sajadah itu bunyinya beda, ayat yang ke-12 ya. Gimana bunyi yang ke-12 itu? Walau taro juga di awal-awal. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu As-Sajadah. Sama-sama mulai dari walau taro. 7 ayat Bapak Ibu. 7 ayat dalam Al-Quran dimulai dengan walau taro id. Walau taro id. Alangkah menakutkan, alangkah mengerikan ketika kamu bisa melihat. Dimulai dengan walau taro id. Nah, tapi yang saya sebutkan tadi ini ada di surah apa? Walau taro id. Walau taro idil zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat pada waktu itu orang-orang zalim itu disiksa oleh malaikat dan malaikat memukul mereka. Mereka dalam kesakitan yang luar biasa ketika akan mati. Ini su'ul khotimah ini. Meskipun kita lihat lagi baring gitu, rebahan, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah kita ya, orang-orang yang akan mati nggak mengalami apa-apa. Mana buktinya Ustadz? Memang tidak bisa kita melihatnya. Ini alam gaib. Ya, kalau emang dia orang baik beda saat-saat meninggalnya. Ini kan orang yang disebutkan zalim. Zalim, pendosa berat, berarti kafir, munafik. Di muka bumi ini Bapak Ibu cuma ada 3 golongan manusia. Di bumi ini 3 golongan manusia, kafir, munafik dan mukmin. Orang mukmin yang sejati inilah yang mendapatkan husnul khotimah. Di mana? Al-Baqarah? Bukan. 114 surat. Sebutin aja al apa? Al-Waqiah? Bukan. Nih. Hah? Al-Kahfi? Bukan. Al-An'am ayat? Betul, Al-An'am. Bukan 27. Memang 27 dimulai dengan walau taro. Ada lagi setelah itu. Al-An'am juga. Ya, kita tunggu sampai jam 12 ya. Saya kalau ngisi kajian begini Pak, supaya hidup suasana kan ya. Kalau saya ngomong terus itu namanya khotbah Jumat. Saya ngomong terus khotbah Jumat. Kita supaya ada suasana hidup gitu loh. Jadi kita berusaha untuk menjawab ya selingan. Al-An'am betul ayat ke-93. Coba lihat 93 benar enggak? Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tuh nggak langsung menyebutkan ayat karena saya khawatir Bapak Ibu udah tahu semua. Gitu loh saya khawatirnya kan. Karena sudah biasa khatam Quran lagi, banyak hafalannya kan. Makanya kita Ustadz ini ragu-ragu, jangan-jangan jamaah udah tahu semua ayat ini. Dan ternyata bukan nggak tahu, tawadu aja kayaknya. Al-An'am ayat ke-93 benar? Iya. Jadi cerita tentang malaikat ini, ya malaikat ternyata menampakkan dirinya pertama di surah Al-Furqan tadi, ya, yang kedua di surah Al-An'am ayat ke-93 di mana pada waktu itu tidak menginformasikan berita gembira dengan surga, tetapi justru dengan adanya azab. Nah sekarang kita lihat malaikat menampakkan diri kepada orang bertakwa. Mudah-mudahan kita nih bisa di sini ya. Malaikat menampakkan kepada orang yang saleh dan salehah.
Menampakkan diri kepada orang yang memang mereka ya mendekatkan diri kepada Allah, banyak melakukan kebaikan, ketaatan. Di akhir hidupnya malaikat pun menampakkan dirinya dan memberikan berita gembira bahwa mereka akan masuk surga. Yang pertama, di firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Pak, di sini sudah berapa puluh tahun ngajinya? Sudah berapa puluh tahun? 20 tahun? 10 lebih? Masya Allah, 10 tahun lebih ya. Berarti kan Al-Quran sudah di luar kepala. Iya, udah 10 tahun lebih berarti Al-Quran sudah di luar kepala tapi belum masuk ke dalam. Iya, di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah keberapa? 41 ayat yang ke-30. Surah ke-41 ayat yang ke-30. Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ya. Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar. Istiqomah ya, bukan sekedar 1 hari 2 hari. Ya, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ya, akidahnya benar, ibadahnya benar, dia istiqomah di atas itu. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti di detik-detik terakhir kehidupan sebelum dicabut nyawa, turunlah malaikat. Ini berkaitan konteksnya tentang sakaratul maut. Kita baca dalam tafsir ya disebutkan demikian. Termasuk Imam Ibnu Katsir. Turunlah malaikat. Kalau kita nggak baca tafsir Bapak Ibu, kita nggak tahu ini konteksnya. Ini malaikat turun maksudnya kapan ini? Ya, kata Allah malaikat turun. Dan pada waktu itu malaikat menginformasikan ternyata berkaitan tentang orang yang akan mati. Dan malaikat mengatakan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian dan jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Belum mati, tapi sudah diinformasikan bahwa orang tersebut akan masuk surga. Mau nggak begitu Bapak Ibu? Ya subhanallah ya, kita semua pasti mau ini. Detik-detik terakhir loh, kejadiannya ini kita nggak lihat tapi yang lihat siapa? Yang akan mati. Nah gitu, yang lihat yang akan mati. Kita nggak bisa lihat. Kita di sampingnya lagi duduk nih, mungkin orang tua kita atau siapa ya. Kita nggak lihat di situ ada malaikat juga sebetulnya. Ya, dan orang yang akan mati tadi bisa melihat malaikat dengan izin Allah. Dan malaikat menginformasikan kepadanya bahwa jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, jangan kamu bersedih dengan dunia sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Berarti dia tahu, oh saya akan mati ini. Ya, dan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya. Ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Idza balaghatit taraqi, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, maka dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa memberikan kesembuhan? Enggak bisa. Dan pada waktu itu, orang tersebut yakin bahwa sebentar lagi berpisah dengan dunia ini. Habislah. Ya, dia akan mati dan akan kembali kepada Allah, berpindah ke alam yang lain. Betis kiri bertaut dengan betis kanan karena saking sakitnya menahan penderitaan sakaratul maut, dan dia pun akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi intinya jamaah sekalian, seseorang yang mati seperti ini diberitakan berita gembira, tentunya bukan orang sembarangan ya.
diperlihatkan malaikat, dia bisa melihat, bahkan bisa mendengar malaikat berbicara kepadanya. Nah, ini ayat yang pertama di surah Fussilat ayat 30. Yang kedua, Allah juga firmankan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl, surah ke-16, ayat yang ke-32. Di surah 16, ayat yang ke-32. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, thayyibin, dalam kondisi yang baik, berarti dia husnul khotimah. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi thayyibin, husnul khotimah, yaqulun, malaikat akan berkata kepadanya, salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum. Ya. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan oleh apa-apa yang telah kamu kerjakan selama di dunia. Dan malaikat mengatakan kepada siapa ini? Kepada orang yang akan mati. Matinya gimana? Thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik, husnul khotimah, maka malaikat berkata kepadanya, salamun alaikum, selamat ya. Salam sejahtera bagi kalian, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kamu lakukan selama di dunia. Ini kapan ini ucapan ini? Ketika akan mati. Jadi untuk orang kafir, orang munafik cukup dua ayat tadi, Al-Furqan dan Al-An'am. Adapun untuk orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, ibadahnya bagus, mengikuti sunnah, maka mereka pun mendapatkan berita gembira, bisa melihat malaikat, bisa mendengar ucapan malaikat, ya, dan bukan lagi menjelma sebagai manusia, tapi betul-betul melihat rupa malaikat yang asli. Allah sebutkan di surah Fussilat dan surah An-Nahl tadi ya. Surah An-Nahl ayat ke-32. Bapak Ibu mau nggak bisa melihat malaikat saat ini? Nanti pulang nih, melihat malaikat. Mau nggak? Hah? Nanti pas pulang nih, mau nggak ketemu malaikat? Mau, tapi ketika itu sakaratul maut. Mau nggak? Tapi kita habis itu hilang dah, nggak ada di dunia. Bulan depan udah nggak ngaji lagi di sini udah. Iya, kita nggak usah ketemu lah. Ngapain sih ketemu? Iya, karena nanti beritanya berita apa nih? Berita gembira atau berita duka cita? Dan kita juga nggak pengen cepat-cepat ya, terutama saya nih, karena saya masih banyak dosa Bu. Mau dakwah lagi juga. Kalau ibu-ibu sih kayaknya dikit dosanya, makanya udah siap nih. Dosanya kan dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Iya, kalau dosanya banyak kayaknya belum siap ya, karena kita perlu memperbanyak ibadah-ibadah ya, bertobat lagi, istighfar lagi ya. Siapa di sini yang berani untuk meninggal saat ini? Udah siap? Ada nggak di sini? Waduh, berat ya. Waktunya, ya bisa aja sekarang. Mau sekarang? Bu, Bapak, kalau meninggal sekarang insya Allah husnul khotimah nih. Lagi ta'lim kan berarti lagi ibadah nih. Sholat meninggal dunia, lagi haji, tawaf meninggal dunia, lagi ta'lim. Tiba-tiba jatuh meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah. Yang penting bukan saya. Bapak Ibu duluan lah yang penting. Saya belakangan ya. Bapak duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Pilih salah satu. Iya, kalau saya mati duluan, ntar gimana? Bulan depan kita nggak ketemu lagi dong. Iya, ntar siang juga ada kajian lagi online. Janganlah, karena saya belum siap ya. Ya dosa kita masih banyak ya. Tapi kalau Allah takdirkan gimana lagi? Ya, apa boleh buat ya? Siap nggak siap deh. Mudah-mudahan dapat melihat malaikat nanti dengan berita gembira. Masya Allah ya, berita gembira dari malaikat. Ya tentunya untuk mendapatkan itu nggak gampang. Kita harus betul-betul berjuang kan. Tadi dikatakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Nah istiqomahnya ini. Kita harus paham betul tentang akidah dan ibadah yang benar. Dan istiqomah di atasnya. Di atas ketakwaan sampai mati. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia ibadah, istiqomah,
Apa lagi? Kayaknya udah pernah saya sampaikan deh bulan lalu. Ridho Allah, istiqomah, ibadah, apa lagi? Ikhlas, bermanfaat. Apa target kita di dunia sampai mati? Yang kita pengen perjuangkan mati-matian, habis-habisan. Gak apa-apa deh, panas-panasan seperti ini. Ya, keringet-keringetan, Masya Allah. Kumpul duduk, gak apa-apa. Kita keluarkan waktu, kita tenaga, kita pikiran, kita harta, bahkan jiwa pun gak masalah. Kita gak bisa berjuang di Palestina. Membela kaum muslimin di sana, jihad fisabilillah, tapi kita jihadnya di Tanjung Mas Raya. Duduk dengerin kajian itu jihad. Nah, target kita di akhirat ingin masuk surga dan bahkan bisa melihat wajah Allah. Target kita di dunia sampai mati apa? Husnul khotimah, amal soleh. Mentang-mentang masjidnya namanya Husnul Khotimah, sebutnya Husnul Khotimah. Bukan, target kita nih hari ini, besok, lusa, terus sampai mati adalah kita ingin bisa menjadi orang bertakwa. Bertakwa. Karena Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kau mati melainkan sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum madza taksibu ghadan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal apa yang dia persiapkan untuk hari esok, hari kematian yang akan terjadi. Perintah bertakwa ini bertebaran dalam Al-Quran. Target kita ingin bisa menjadi orang bertakwa karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dibandingkan orang bertakwa. Itu udah maksimal puncaknya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka target kita menjadi bertakwa. Karena itulah yang paling mulia, yang paling tinggi. Pasti Allah cintai, pasti Allah ridhoi, pasti Allah ampuni, pasti Allah rahmati, pasti Allah berkahi, pasti taufik dan hidayah. Macam-macam dia dapatkan. Dia mendapatkan surga dunia sebelum dia mendapatkan surga di akhirat. Surga di dunia dia dapatkan dulu. Siapa? Orang bertakwa. Maka target kita ini bisa menjadi orang bertakwa. Mati-matian kita, ustadznya, jamaahnya, siapa saja, ulamanya, semua ingin bisa menjadi orang bertakwa. Dan ketakwaan itu bukan 1 hari 2 hari. Istiqomah di atas ketakwaan sampai mati. Baru nanti mendapatkan, turunlah malaikat memberikan informasi, bisa melihat malaikat senyum, dia tertawa, dia bergembira. Kenapa? Dijanjikan bahwa dia masuk surga. Dan insya Allah peluang yang sangat besar dia mendapatkan nikmat kubur. Ya, yuk mari sama-sama nih kita bertakwa yuk. Mari kita bertakwa, kita berjuang menjadi orang bertakwa ini. Ya, orang bertakwa itu pasti beriman, pasti berilmu, pasti beramal. Ya, nggak mungkin orang bertakwa itu orang bodoh atau dia tidak mengamalkan Islam dengan benar. Ya, taib. Demikian ya tentang malaikat sedikit tadi di awal-awal, yaitu malaikat Jibril, dan ternyata malaikat Jibril menampakkan rupanya menjelma sebagai manusia, tapi juga terkadang pernah dalam wujud yang asli, tapi ditampakkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kita tidak bisa melihat kecuali dalam 2 kondisi saja kata para ulama, yaitu ketika datangnya kematian, yang kedua ketika datangnya azab. Ya, datangnya azab sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi pada orang-orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka melihat pasukan-pasukan berjubah putih atau melihat makhluk yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, seperti di perang Badar disebutkan bahwa kaum muslimin hanya 300 orang lebih ya, sedangkan orang kafir ada 100 orang, 1000 orang, 300 melawan 1000 di perang Badar. Ternyata kaum muslimin menang. Kenapa? Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin dan akhirnya jumlah yang sedikit dengan persenjataan apa adanya bisa menang. Makanya modalnya yang terbesar untuk perang menangnya itu adalah takwa.
Jumlah sedikit pun bisa menang dengan izin Allah tentunya ya. Jika memang bertakwa, orang bertakwa itu pasti dia ya bertawakal, mereka beriman, mereka punya rasa takut kepada Allah, mereka sandarkan kepada Allah keyakinan yang luar biasa, mereka bersabar dalam peperangan. Jadi peperangan itu sudah terjadi sejak dahulu, tapi lihat Rasulullah dan para sahabat, mereka menang, menang dan menang. Kenapa? Ketakwaan yang mereka miliki. Ya, jadi bukan hanya senjata, datanglah kapal induk ya. Datanglah pesawat, memang itu kita butuhkan. Tapi yang paling lebih kita butuhkan adalah ketakwaan itu. Karena bagi Allah itu mudah sekali. Orang yang memerangi, memusuhi, membenci dan membantai kaum muslimin saat ini Allah matikan semua dalam waktu yang sangat singkat, bisa. Gak ada artinya bagi Allah ya. Ya kita meyakini hal ini. Tapi Allah memang tidak berkehendak seperti itu karena ada waktunya nanti. Allah akan mengazab mereka. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa Allah memberikan tenggang waktu tempo kepada mereka enggak sekaligus diazab itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah memberikan tenggang waktu tempo kepada mereka agar mereka bertambah-tambah dosanya dan nanti Allah sekaligus memberikan kepada mereka azab yang sangat menghinakan pada waktu yang Allah kehendaki. Ya, di mana ayatnya Bu? Saya nanyanya ayat aja lah. Kalau pakai hadis kayaknya Ibu udah hafal semua kan hadis. Ayatnya aja deh. Ali Imran 178. Di surah Ali Imran ayat 178. Barangkali nanti kan ada yang bertanya nih, Pak Ustadz kenapa sih Palestina dengan Yahudi berperang, kaum muslimin gak dimenangkan? Nah, mungkin ada yang bertanya. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Ya, Ali Imran 178. Coba dibacakan terjemahannya. Dan jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Iya, demikian ya. Sekilas tentang malaikat. Nanti kita akan bahas lagi tentang malaikat ketika kita masuk kepada rukun iman yang ada di hadis ini. Ini kan cuma muqaddimah karena berkaitan dengan malaikat Jibril ya. Nah baik, kita sebelum buka sesi tanya jawab, kita akan jelaskan sedikit ya tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam yang ada di hadis ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini tentunya diwajibkan bagi orang yang masuk Islam ya. Dan juga diwajibkan bagi kita. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setiap hari kita mengucapkan itu. Kapan Bu, Bapak? Iya. Ketika kita sholat kita mengucapkan ya. Tahiyat atau tasyahud. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai innaka hamidum majid ya. Kemudian kita juga mendirikan sholat. Dan sholat ini merupakan perkara yang diwajibkan kepada kita 5 waktu. Dari subuh sampai isya. Dan tentunya kita wajib untuk mengetahuinya bagaimana rukunnya, kewajiban sholat, rukun sholat, ya, sunnah-sunnah sholat, syarat sahnya sholat, pembatal-pembatal sholat, yang diharamkan dalam sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang tidak membatalkan sholat apa saja dan seterusnya. Ya, semuanya mesti kita pelajari karena ini ibadah yang setiap hari kita kerjakan. Kemudian kita juga menunaikan zakat ya, berpuasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Tentang rukun Islam, saya tidak akan berpanjang-panjang karena nanti akan ada lagi di hadis yang ketiga. Coba kita lihat di hadis yang ketiga. Di situ ada juga pembahasan tentang rukun Islam ya. Betul Bu, Bapak? Ya, kita akan bahas secara detail, lebih lengkap lagi insya Allah tentang rukun Islam di hadis ketiga saja. Karena nanti kita akan ketemu kembali di hadis ketiga tentang rukun Islam.
Nah, adapun rukun iman, insya Allah kita akan lebih detail, lebih lengkap, karena rukun iman ini tidak ditemukan di hadis-hadis berikutnya. Dan pembahasan rukun iman tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Insya Allah pembahasan khusus rukun iman ini lebih panjang lebar kita bahas di pertemuan berikutnya. Iya. Jadi sekarang kita memanfaatkan waktu sisa ya untuk bersoal jawab saja ya. Sudah jam 9.15. Biasanya banyak pertanyaan dari jamaah yang datang di sini. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan pembahasan rukun iman. Nah, rukun Islamnya nanti setelah kita selesaikan dulu hadis yang kedua. Karena itu ada di hadis ketiga. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Bismillah Ustadz, ada pertanyaan yang masuk, boleh saya bacakan Ustadz? Atau mungkin bukan pertanyaan tapi menambahkan dalil. Masya Allah. Ini ada request tambahan dalil Ustadz. Dari 7 ayat Al-Quran tentang Allah bersama makhluk, baru 1 ayat saja yang Ustadz sebutkan, atau At-Talaq ayat 12. Boleh nggak Ustadz di-share 6 ayatnya yang lain? Iya. Tentang Allah berada di atas arsy. Itu kan maksudnya? Ya, saya sebutkan tadi bahwa Allah berada di atas arsy dan Allah sebutkan 7 ayat tentang masalah ini. Baik, kita buka Al-Quran ya sama-sama. Kita lihat ayat-ayat yang Allah sebutkan di situ tentang Allah berada di atas arsy. Ya, yang pertama di surah Al-A'raf ayat ke-54. Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-54. Yang kedua di surat Yunus, surah Yunus surah 10 ayat yang ketiga. Yang ketiga di surah ke-13, surah Ar-Ra'du, ya, surah 13 ayat yang kedua. Yang keempat, surah Toha, surah ke-20 ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Surah 20 ayat yang kelima. Yang kelima, surah ke-25, ayat ke-59. Surah ke-25, ayat ke-59. 59 ya. Yang keenam, surah ke-32. Surah As-Sajdah, surah ke-32, ayat yang keempat. Yang ketujuh yang terakhir, surah ke-57. Surah ke-57 ayat yang keempat. Ya, saya ulang dari awal ya. Coba dilihat. Penjelasan bahwa Allah berada di atas arsy. Ya. Tentunya dengan kemuliaannya, kesuciannya, keagungannya, kesempurnaannya disebutkan dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Satu saja sudah cukup bagi kita sebetulnya, tapi Allah menyebutkan 7 ayat di mana Allah itu berada. Pertama, di surah Al-A'raf ayat ke-54, yang kedua surat Yunus 10 ya, surat 10, ayat ketiga,
Yang ketiga surah Ar-Ra'd surah 13 ayat yang kedua. Yang keempat surah Toha surah 20 ayat kelima. Yang kelima surah 25 ayat ke-59. Yang keenam surah ke-32 ayat yang keempat. Dan yang ketujuh surah ke-57 surah Al-Hadid. Ya, surah ke-57 ayat yang keempat. Jadi semua para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang empat pun semuanya memahami bahwa Allah berada sangat tinggi di atas arsy. Lalu dengan ilmunya Allah dapat mengetahui semua perkara yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi ini kesepakatan ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang empat. Allah tuh berada sangat tinggi di atas arsy. Ya, dengan ilmunya Allah mengetahui apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Tidak ada perselisihan sebetulnya ya. Karena memang tertera dalam Al-Quran, gimana lagi mau diselisihi. 7 ayat. Ya, kalau kita lihat perkataan-perkataan para ulama terdahulu, mereka mengatakan begitu semua. Allah berada di atas arsy. Ya, tapi dengan ilmunya Allah tahu semua kondisi yang ada di bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Tapi bersama kita bukan dengan zatnya, fisiknya, tapi dengan ilmunya. Satu lagi Bapak Ibu, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah apa itu? Qaf. Coba lihat surat Qaf, surah ke-50. Ayat yang ke-16. Surat Qaf, surat ke-50, ayat yang ke-16 ya. Allah berfirman di situ, walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan yang ada di hatinya Allah tahu. Dan kata Allah, kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher mereka sendiri. Lihat, Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat leher yang menempel ke leher kita. Ini masing-masing kita ada urat kan di sini? Semua kita ada urat di sini, di leher kita kan ada uratnya. Kata Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan urat leher kita ini yang menempel di leher kita ini. Allah lebih dekat lagi. Lebih dekat berarti bukan Allah nempel di leher kita. Tapi maksudnya Allah lebih dekat artinya Allah mengetahui kondisi apapun ya dimanapun kita berada. Karena Allah bersama kita dengan ilmunya. Iya, cukup jawaban saya. Silakan Pak. Baik Pak ya, maaf. Tadi Ustadz mengatakan bahwa Allah itu ada di arasy. Kemudian Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, beliau tidak mempunyai tempat begitu. Jadi bagaimana menafsirkannya? Jadi dalam menafsirkan ayat itu jelas benar karena ada di dalam Al-Quran. Coba bagaimana menafsirkan pengertian daripada keberadaan Allah itu? Karena Allah itu ada di mana-mana, malah lebih dekat dari leher kita, tetapi beliau berada di arasy. Demikian. Terima kasih Ustaz. Iya, pertanyaannya Allah itu kan ada di mana-mana. Tapi kalau disebutnya di atas arsy, ya kan sudah saya sebutkan tadi. Allah sendiri yang menyebutkan, bukan kita. Kita nggak tahu ya. Allah menginformasikan tentang dirinya sendiri dengan 7 ayat. Allah berada di atas arsy, bukan ada di mana-mana dengan zatnya atau fisiknya. Tetapi wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada di mana-mana. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Kalimatnya Allah wahwa ma'akum aina ma kuntum ada di surat Al-Hadid, ada juga di surat yang lain kalimat ini ya. Seakan-akan kan kontradiksi gitu ya. Seakan-akan satu sisi dikatakan di atas arsy. 7 ayat, satu sisi ayat yang lain Allah ada di mana-mana saja bersama kamu. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti kan bersama kita ya. Di bumi ini kayak kita nih di sini bersama kita. Nah,
Ayat ini tidak bertentangan antara kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada bersama kalian di mana saja kalian berada, dengan Allah berada di atas arsy. Kalimatnya untuk titik temunya adalah Allah berada di atas arsy dengan zatnya. Ya. Adapun kalimat Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu Allah bersama makhluknya dengan ilmunya. Zatnya di atas arsy, tapi ilmunya berada di mana-mana. Wa huwa ma'akum, Allah berada bersama makhluknya di mana saja makhluk itu berada dengan ilmunya. Contohnya beginilah, paling gampang ya. Coba Amerika itu bisa tahu kondisi negara-negara yang lain pakai apa? Pakai satelit kan? Satelit luar angkasa. Apakah orang Amerika itu datang ke Indonesia? Bisa tahu kondisi Indonesia, Malaysia, semuanya dengan satelitnya yang canggih itu. Tahu Jakarta begini, tahu Bandung begini. Apakah orang Amerika datang ke Indonesia? Tidak. Cukup dia dari satelit saja, dari Amerika sana pakai satelit. Tapi dia bisa mengetahui berbagai macam kondisi di negara-negara yang lain. Pakai satelit dengan apa itu? Ilmunya manusia. Pakai satelit. Iya, padahal mereka nggak ke Indonesia kan? Tahu bagaimana iklim di Indonesia, bagaimana kondisi akan begini-begini, dan mereka memang sudah sampai ilmunya ya, tinggi ilmunya mereka tentang masalah dunia, teknologi. Ya, bagaimana kondisi di berbagai macam negara atau di negaranya sendiri. Ya, pakai satelit luar angkasa. Ya, itu manusia. Nah, begitulah Allah. Allah tidak butuh untuk menjelma sebagai makhluk atau datang ke bumi untuk bisa mengetahui atau mengetahui yang ada di langit. Karena di langit juga ada penduduknya, itu malaikat. Malaikat yang mendiami langit, manusia dan jin mendiami bumi dan juga hewan di bumi. Ya, Allah nggak butuh untuk datang ke sini. Ya, karena ini bukan tempatnya Allah, tempat yang hina dan bahkan akan dihancurkan semuanya ketika terjadi hari kiamat. Allah tuh maha suci, maha mulia dan maha segala-galanya. Jadi ini perumpamaan saja bahwa orang Amerika saja yang teknologinya canggih, kita katakan demikian, bisa mengetahui kondisi negara manapun dengan satelitnya yang canggih. Nah, begitu juga Allah tidak butuh ada di mana-mana dengan zatnya. Zatnya di atas arsy, tapi dengan ilmunya seperti apa? Pakai satelit. Wah, kita jangan mengatakan Allah pakai satelit. Kita nggak tahu pakai apa. Tapi kita yakin Allah dengan ilmunya lebih dahsyat dibandingkan satelit apapun. Dengan ilmunya Allah tahu semua kondisi, bahkan satu daun yang gugur di tengah hutan di Afrika sana, di Amazon, Allah tahu. Satu daun yang gugur, Allah tahu. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Demikian Pak ya. Ustadz Afan menyambung, ini ada yang bertanya apa arti sebenarnya dari arsy Ustadz? Arsy atau arsy itu artinya singgasana. Ya, secara bahasa Arab itu singgasana. Tapi bukan Allah duduk di singgasana itu. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Allah nggak butuh arsy, Allah nggak duduk di atas arsy, tapi Allah berada di ketinggian. Ini kita perumpamakan logika ya. Ini arsy, ini tangan saya, ini arsy, Allah berada di atasnya. Ketinggian yang lebih tinggi dan maha tinggi, dan tidak boleh kita gambarkan, susah memang. Bukan nempel atau Allah butuh. Allah nggak butuh kepada makhluk. Bahkan Allah sendiri mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai satupun makhluk yang Allah ciptakan. Arsy itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan arsy tentunya ada hikmahnya. Ya, ada keutamaannya. Pasti tidak ada satupun yang sia-sia. Semua yang di langit dan di bumi ini ciptaan Allah. Ya, dan semuanya pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Ya, jadi arsy itu adalah arti secara bahasa Arab singgasana, tapi jangan kita fikirkan bahwa singgasana berarti singgasana seorang raja yang biasa duduk di atas singgasananya. Bukan. Allah memang raja di raja, rajanya dari seluruh raja yang ada. Ya, Malikin Nas, Ilahin Nas, rajanya manusia dan sesembahan manusia. Tapi Allah jangan diserupakan dengan manusia. Karena Allah berbeda dengan manusia dan Allah nggak butuh kepada ciptaannya sendiri. Demikian. Wallahu a'lam. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai imamnya dan rukun-rukunnya itu.
Yang pertama pertanyaan saya adalah kalau seorang muslim ya tidak melaksanakan ke 6 rukun iman ini, apakah dia konsekuensinya keluar dari Islam? Yang kedua, di dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai suatu ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, pengertian ya ayyuhalladzina amanu ini sebenarnya apa di dalam Al-Quran itu? Itu aja Ustaz, terima kasih. Ibu-ibu, bapak, panitia ya, coba saya sampaikan lain kali, kue ini jangan taruh di depan saya ya. Mata saya dari tadi ke sini terus. Enggak konsentrasi saya nih. Nyampein ayat tapi mata saya ke sini. Kok bisa lain kali agak dijauh-jauhkan dari saya gitu loh. Selesai kajian baru kasih ke saya, ya. Karena enggak konsentrasi, akhirnya lupa ayatnya, lupa hadis. Matanya ke sini terus. Ada ya. Iya, mohon Pak, di bawah aja Pak. Iya. Nah, kalau minuman enggak apa-apa deh. Iya, yang pertama tadi masalah rukun iman ya. Rukun iman ada 6 dan ini merupakan hal yang tidak boleh tidak ada. Harus ada pada setiap muslim dan muslimah. Awal-awal mereka masuk Islam, ya sebelum masuk Islam itu idealnya mereka pelajari dulu kan tentang Islam seperti apa. Adanya rukun Islam, ada rukun iman. Sebetulnya banyak hal-hal yang lain. Tapi ini pokoknya yang paling penting, paling utama dalam Islam. Rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam itu adalah amalan ya. Amalan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang per hari, ada yang seumur hidup sekali seperti haji. Ada yang setahun sekali seperti zakat atau puasa di bulan Ramadan. Itu amalan. Adapun masalah rukun iman, ini masalah keyakinan. Keyakinan, iman itu kan percaya, yakin, paham betul, pasti ada, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi kalau ada seorang muslim, ada 6 rukun iman ini, satu saja dia tidak yakin, tidak percaya, kufur. Bukan lagi sebagai muslim, bukan sebagai mukmin dia. Jangankan 6-6-nya, satu saja dia tidak yakini, tidak dia percaya, ya misalnya apa? Pertama kan rukun iman percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Saya nggak percaya sama Allah, yang lain sih saya percaya nih dari nomor 2 sampai 6, ya udah kufur. Atau percaya sama Allah iman, tapi nggak percaya sama malaikat, kufur. Percaya sama malaikat, nggak percaya sama kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kufur. Atau percaya tapi satu saja nggak percaya kepada nabi-nabi dan rasul yang Allah utus, kufur. Atau tidak percaya kepada hari kiamat, hari akhir, ya. Atau tidak percaya kepada takdir yang baik dan buruk, ya nggak boleh. Semuanya harus dipercaya dan diyakini dan diimani. Kalau nggak mau percaya silakan, berarti Anda murtad, berarti Anda bukan muslim. Nggak ada paksaan kok dalam agama ini kan. La ikraha fiddin. Kalau Anda ingin menjadi muslim, menjadi mukmin, bertakwa selama dunia akhirat, konsekuensinya harus yakin. Meskipun kita nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah merasakan. Yang namanya rukun iman itu hanya percaya saja, imani. Sekarang coba dengan Allah, apakah pernah kita melihatnya? Nggak tahu. Pernah mendengar suaranya Allah? Nggak pernah. Malaikat, apakah pernah? Nanti ketika akan mati. Tapi kan bukan semua malaikat kan yang kita tahu. Ya, iman kepada kitab-kitab. Kitab Al-Quran saja yang kita tahu. Kitab sebelumnya tahu nggak kita? Nggak tahu juga, berarti kan iman. Ada Taurat, Zabur, Injil. Meskipun di saat ini ada, tapi kan sudah tidak asli lagi. Ya. Ada lagi suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, ya. Dan kemudian iman kepada rasul-rasul. Nah, kita iman rasul berapa jumlahnya? 315 rasul. Nabi berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Pernah kayak kita ketemu semuanya itu? Kan enggak pernah ketemu. Jangankan yang dulu-dulu ya. Nabi kita saja, nabi yang terakhir kita enggak pernah ketemu. Jadi di sini percaya. Yakin. Kenapa bisa yakin? Karena kita lihat bukti-buktinya ada. Bagaimana kita tidak percaya? Dalam Al-Quran ada, di hadis ada ya bukti-bukti itu. Dan ya, yang mengatakan juga bukan kita. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW. Karena Nabi itu berbicara dengan tuntunan wahyu. Ya, iman kepada hari akhir. Yang kelima ya. Iman kepada hari akhir nanti. Hari akhir yang pertama kali disebut hari akhir adalah alam kubur.
Nah, kita belum tahu juga gimana alam kubur, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana dihisapnya amal, ditimbangnya amal, melewati sirat. Semuanya hal yang gaib, hal yang nanti, bukan sekarang. Tetapi kita imani, kita percaya karena itu adalah informasi dari pencipta langit dan bumi. Ya, jadi demikian bahwa konsekuensi kalau seseorang itu mengatakan dia mukmin, maka dia harus percaya, yakin, beriman, dari hatinya dia meyakininya, dia ucapkan dengan lisannya, saya beriman, saya meyakini ini semuanya. Dan pasti ini benar, meskipun saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tapi saya percaya karena informasi ini bukan dari manusia biasa, tapi Allah pencipta langit dan bumi. Ya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan amal sehari-hari, bentuk bahwa betul-betul dia beriman. Konsekuensinya dalam perbuatan juga. Nah, itu nanti kita akan bicarakan secara detail ya, insya Allah di pertemuan berikutnya ketika pembahasan tentang rukun iman. Dua tadi apa? Oh iya. Yang kedua tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba Bapak Ibu, ada yang tahu di sini? Berapa kali Allah menyebut kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an? Jangan bilang banyak dong, jumlahnya berapa? Bukan banyak, kalau banyak ya. Jumlahnya berapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa banyak itu? Pernah ngitung enggak? Siapa yang tahu? 89. Itu Google kayaknya. Di Google 89 tapi salah. Google aja salah. Saya tahu itu karena memang di Google 89. Saya pernah ngetik di Google pengen tahu. Oh 89 semua informasi. Salah itu. Ada yang tahu? Mana pisang tadi? Habis. Martabak. Ya martabak di depan masih banyak nih. Berapa jumlahnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Jumlahnya 90. Kurang satu aja. Tapi kan salah. Jumlahnya 90 Allah sebutkan ya. Dan saya pernah melihat ayat-ayatnya semua. Bahkan ada bukunya khusus. Buku tafsir. Ya, ditulis oleh seorang ulama di Madinah. Beliau menulis tafsir tentang kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di situ beliau menulis 90 ayat. Betul 90 itu. Bukan Google 89. Dan beliau menafsirkan satu persatu ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Wahai orang yang beriman, ya berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu mendapatkan ketakwaan. Jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu? Di sini Allah menyeru orang-orang beriman. Bu, Bapak dan Ibu pernah enggak melihat dalam Al-Qur'an Allah berfirman wahai orang-orang Islam? Ada enggak? Enggak ada. Yang ada wahai orang-orang beriman, bukan orang-orang Islam. Karena memang muslim dan mukmin berbeda. Orang yang Islam dan orang yang beriman itu berbeda. Makanya Allah menyebut orang beriman. Orang beriman otomatis Islam, otomatis dia muslim. Orang muslim belum tentu mukmin, orang beriman. Iya, dia sekedar muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi bukan mukmin, bukan orang beriman. Nah, tapi kalau orang betul-betul beriman pasti otomatis dia muslim. Jadi orang beriman ini orang-orang yang betul-betul beriman ya, betul-betul dia pasti dia muslim, artinya dia beriman dengan ilmunya dan dia mengamalkan Islam dengan benar. Sedangkan muslim sekedar pengakuan dia masuk Islam, dia agamanya Islam, tapi kalau dia tidak mengamalkan Islam itu sendiri, maka dia bukan mukmin. Hanya pengakuan saja, muslim, KTP-nya Islam,
tapi tidak mau mengamalkan Islam. Ketika Ramadan nggak puasa, ketika Ramadan nggak sholat. Gimana? Ngakunya Muslim. Ya, kemarin saya ditanya oleh seorang ikhwan, Pak Ustadz, gimana kalau puasa Ramadan kita ini melihat ada tukang-tukang batu ya, tukang bangunan, yang mereka itu kan kesulitan ya untuk berpuasa Ramadan. Boleh nggak mereka berbuka? Saya bilang nggak boleh, kecuali betul-betul sangat darurat ya, betul-betul haus, lapar yang luar biasa, terpaksa boleh mereka berbuka. Tapi coba dulu puasanya, bukan dari awal memang tidak mau berpuasa. Umumnya yang kita lihat apa? Dari awal memang tidak berpuasa dan tidak berusaha dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya apa? Karena lapar dan haus. Kenapa juga nggak sholat? Ayo. Oke lah, karena lapar dan haus mereka nggak puasa. Tapi kenapa juga nggak sholat? Berarti memang sebetulnya memang tidak ada niat untuk melakukan ibadah kan? Ya, jadi orang beriman otomatis dia Muslim karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi seorang Muslim belum tentu beriman. Ya, tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu kepada orang tersebut karena memang mereka tidak ada niat, tekad dan semangat untuk mengamalkan Islam. Apa yang disebut oleh Al-Huzaifah ya bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ketika beliau ditanya manil munafik, siapakah orang-orang munafik itu? Orang munafik itu adalah alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi. Orang munafik itu orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, padahal mereka ya tidak mengamalkan Islam. Orang yang mengaku sebagai muslim bahkan beriman tapi tidak mau mengamalkan Islam. Ini munafik. Lawan dari orang beriman, orang munafik. Itu lawannya. Lawan dari tauhid, syirik. Lawan dari orang beriman, munafik. Nah, orang yang tidak mau mengamalkan Islam, kata Huzaifah, adalah orang munafik. Orang yang mau mengamalkan Islam secara benar, ya, mereka beriman, percaya, yakin betul, dan mereka mengamalkan Islam secara benar, baru mereka disebut orang beriman. Dan buktinya Allah turunkan ayat di surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-14. Al-Hujurat ayat ke-14. Coba dibacakan terjemahannya. Di situ Allah menyebutkan tentang orang-orang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui ini mengaku kami beriman, Allah turunkan ayat. Kalian belum dikatakan beriman, kalian baru muslim, belum beriman. Kalian belum dikatakan orang-orang beriman. Kalian baru orang-orang muslim saja. Kenapa? Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Silakan bacakan terjemahan. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kan contohnya ada ini, orang Arab Badui ya. Mereka mengakui kami beriman. Kata Allah, kalian belum dikatakan beriman. Kalian bukan orang-orang beriman. Ya, kalian baru muslim. Sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat karena belum mau ya tunduk secara totalitas, sami'na wa ata'na, mengamalkan semua isi yang ada dalam Islam. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Masih ragu-ragu, maju mundur gitu loh. Masih ragu-ragu. Sifat ragu-ragu ini orang munafik. Dan banyak orang Arab Badui yang munafik. Ya, ini contoh nyata ya. Jadi ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tentunya kepada orang-orang yang betul-betul beriman. Bukan pengakuan-pengakuan, saya beriman, kata kita, kata Allah. Dan Allah menyeru mereka, orang beriman, bukan wahai orang-orang Islam. Kenapa? Karena orang berimanlah yang mau untuk merespon dan mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hanya orang berimanlah yang mau untuk menjauhi larangan-larangan yang Allah larang untuk mereka. Sedangkan kaum muslimin sekedar muslim saja belum beriman, tentunya mereka ini munafik. Karena muslim saja tanpa beriman berarti munafik. Muslim terbagi 2. Ada muslim mukmin, ada muslim munafik. Ya, jadi orang beriman ini muslim yang mukmin.
Ya, bukan muslim yang munafik, karena di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, generasi berikutnya sampai hari ini, sampai hari kiamat selalu ada muslim munafik. Dan munafiknya bertingkat-tingkat, tidak semua sama. Dan kalau sudah tingkatnya parah sekali, maka bukan lagi sebagai muslim lagi. Mereka sudah di luar Islam. Tapi kalau tingkatnya tidak terlalu parah, masih saudara kita. Di antaranya apa? Kata Nabi SAW, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 di antaranya. Idza haddatha kadzaba, apabila berbicara suka dusta. Apalagi? Apabila berjanji, idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka ingkar janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah suka berkhianat. Itu sifat-sifat muslim munafik. Orang beriman itu bukan berarti nggak punya dosa. Wahai orang-orang beriman, bukan mereka nggak punya dosa. Mereka juga bisa berdosa. Karena mereka manusia biasa, bukan malaikat. Tapi dosa mereka, insya Allah kalau betul-betul beriman ya, tentunya lebih sedikit dibandingkan orang munafik tadi. Dan mereka lebih banyak persentase kebaikan dan ketaatannya. Yang mau sholat itu siapa? Orang mukmin. Yang mau berpuasa siapa? Orang mukmin. Yang mau menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka siapa? Orang mukmin. Yang mau bertobat dengan tobat nasuha siapa? Orang mukmin. Orang mukmin inilah yang berbahagia. Makanya di hadis disebutkan bahwa ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, yang bisa menjawab hanya orang mukmin. Bahkan Allah sebutkan juga demikian dalam Al-Quran. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Allah teguhkan iman mereka. Di dunia diteguhkan tetap dalam keimanan, dalam keistiqomahan, dalam tauhid sampai mati. Nanti di akhirat pun diteguhkan imannya. Kapan itu? Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, yaitu ketika ada pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, ia bisa menjawabnya. Karena Allah kuatkan imannya, Allah teguhkan imannya untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Itu ada di surah di mana Bapak Ibu? Allah meneguhkan iman orang-orang beriman, diteguhkan imannya dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Allah teguhkan imannya, dikuatkan imannya, dikuatkan tauhidnya, dikuatkan keyakinannya dalam kehidupan dunia, siap mati untuk membela keyakinannya. La ilaha illallah. Sampai di akhirat pun nanti tetap diteguhkan imannya. Bisa menjawab pertanyaan bukan dari hafalan-hafalan kita. Siapa Tuhanmu ini? Apa agamamu? Bukan. Yang bisa menjawab itu karena faktor iman dan amal soleh. Allah teguhkan itu orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh untuk bisa menjawab. Di surat Ibrahim ayat, iya, barakallahu fiik. Silakan dikasih pisangnya ya. Surah Ibrahim ayat ke-27. Begitu Pak ya? Ustaz, masih agak bingung Pak. Artinya kalau dibedakan antara beriman dan muslim ya, sudah dibedakan. Nah, mengingat di dalam ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu kan itu semuanya kan perintah. Artinya kalau dibedakan dengan orang yang beriman dengan orang muslim, artinya orang muslim nggak dapat perintah ini, artinya dia bebas tidak melaksanakan itu. Pengertian saya, karena dibedakan antara orang beriman dengan orang muslim. Sedangkan di Al-Quran itu kan perintahnya untuk orang beriman aja, untuk melaksanakan. Artinya konsekuensinya orang muslim boleh tidak melaksanakan itu Ustaz. Itu logikanya begitu ya. Kan perintahnya kepada orang-orang mukmin ya. Ya berarti orang mukmin lah yang melakukan. Berarti kan kalau muslim, karena nggak ada perintahnya, wahai orang-orang Islam, berarti orang Islam boleh untuk meninggalkan perintah-perintah dan mengerjakan larangan-larangan. Nah ini mohon maaf ya, itu kan logika ya, tapi logika yang keliru. Kenapa? Karena Allah perintahkan setiap muslim untuk menjadi orang beriman. Tidak boleh menjadi muslim selamanya. Artinya hanya sekedar agamanya tok, KTP doang. Allah perintahkan setiap muslim untuk naik peringkat menjadi orang beriman.
untuk belajar dia. Dengan dia belajar, dia berilmu, menghadiri majelis ilmu, ya, dia paham tentang bagaimana ibadah-ibadah semua, akhirnya mampulah dia menjadi orang beriman. Ya, perintahnya memang semuanya kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi setiap muslim, setiap misalnya mu'alaf nih ya, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah mereka dibiarkan begitu saja? Karena nggak ada perintah kok buat saya. Siapa bilang? Allah perintahkan kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai macam ibadah dan menjauhi berbagai macam larangan-larangan. Ya, dan Allah menyuruh mereka menjadi mukmin. Jangan menjadi muslim semata. Artinya muslim di sini artinya ini ya, dalam tanda petik muslim munafik gitu loh. Ya, tidak boleh menjadi muslim selamanya, maksudnya muslim munafik. Tapi jadilah muslim yang mukmin. Bukankah banyak ayat dan hadis di mana Allah mengecam perbuatan orang-orang munafik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang mereka itu notabene adalah muslim munafik. Dan tergantung tingkat kemunafikannya apa. Ya, jadi memang ayat yang mengatakan wahai orang-orang muslim memang tidak ada, ya. Tetapi Allah perintahkan setiap muslim untuk menjadi mukmin. Dan itu untuk menjadi mukmin mereka harus belajar. Mereka harus beramal dan mereka harus istiqomah di atas amalnya tersebut. Ya, kalau menjadi muslim saja berarti maknanya muslim munafik ya, tentunya mendapatkan dosa. Dan itu dikecam oleh Allah dan Rasul. Dan apalagi kalau tingkat kemunafikannya muslim munafik ini sampai keluar dari Islam. Dan itu mendapatkan ancaman apa? Ancaman siksa neraka yang paling dahsyat bukan kepada orang kafir yang jelas-jelas kafir. Justru kepada muslim yang munafik yang tingkat kemunafikannya sangat parah. Apalagi berpura-pura menjadi seorang muslim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya ya, orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Ya, coba Bapak Ibu kita lihat ya dalam Al-Quran bagaimana Allah ya memberikan ancaman, memberikan hukuman kepada orang-orang munafik. Kalimat munafik ini dalam Al-Quran maksudnya muslim tapi tingkat kemunafikannya sampai parah ataupun tidak sebegitu parahnya. Tapi mereka muslim. Allah mengecam mereka karena mereka tidak mau menjadi orang beriman. Akidahnya rusak, berantakan, ya, tidak percaya, ragu-ragu dan tergantung dunia. Kalau dunianya dapat banyak, maka mereka beribadah. Kalau dunianya dapat ujian, cobaan, omsetnya sedikit, asetnya habis, mungkin ada musibah, maka iman pun turun dan akhirnya mereka keluar dari Islam murtad. Coba lihat di surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ini ada orang-orang yang mereka menyembah Allah, tapi menyembah Allah hanya di tepian saja. Enggak masuk ke dalam. Hanya di tepian. Artinya apa? Tidak dengan penuh keyakinan. Dia muslim munafik. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka menyembah Allah. Orang kafir enggak menyembah Allah. Yang menyembah Allah itu adalah muslim. Tapi muslim yang mana nih? Kalau muslim yang mukmin, otomatis mereka menyembah Allah dengan penuh keyakinan. Maksudnya di sini muslim yang mana? Muslim yang munafik. Kalimat munafik. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah tapi cuma di tepian saja, tidak dengan penuh keyakinan. Apabila mereka mendapatkan nikmat kebaikan dari Allah, maka mereka pun semangat dalam beribadah. Ya, tapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, musibah, bencana dan lain-lain, maka iman mereka pun turun. Dan turun ini terus menerus sampai akhirnya mereka pun keluar dari Islam. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, tidak boleh kita punya logika seperti itu. Seakan-akan muslim itu tidak diperintah oleh Allah karena Al-Quran atau di hadis. Maka muslim pun berbebas untuk melakukan apa saja. Tidak melakukan sholat, tidak puasa, segala macam. Itu hal yang keliru karena apa? Karena konsekuensi ketika dia sudah menjadi muslim, masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya ada. Apa itu? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya apa? Ini kan muslim. Nah, ini sebetulnya belum dibahas ya. Kan rencana ini di hadis ketiga nanti. Oke lah saya bahas sedikit.
Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, ya. Maka yang pertama, dia beriman kepada Rasulullah, wajib percaya, yakin. Ini konsekuensi pengucapan itu. Yang kedua, konsekuensi mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia wajib untuk mengikuti semua perintahnya. Yang ketiga, wajib untuk menjauhi semua larangannya. Yang keempat, wajib membenarkan semua berita yang datang darinya. Yang kelima, tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah dia contohkan, yang telah dia ajarkan, yang telah dia syariatkan. Nah, mau lari kemana ini? Ini konsekuensi. Jadi kalau kita baca Muslim, jadi apakah mereka bebas? Wah, mereka akan mendapatkan azab. Meskipun Muslim, kan kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, Muslim yang diazab itu banyak. Ya, Muslim yang mana? Muslim yang munafik maksudnya. Bukan Muslim yang mukmin, bertauhid, akidahnya benar, bertakwa. Nah, Muslim yang munafik ini banyak disebutkan demikian. Bahkan di hadis, semua hadis yang ada yang pernah saya pelajari tentang siksa kubur, selalu Rasul menyebutkan dua golongan yang mendapatkannya. Orang kafir dan orang munafik. Nah, munafik ini siapa? Muslim. Tapi Muslimnya Muslim munafik. Kenapa? Karena mereka tidak mau untuk menjadi orang beriman. Sedangkan orang yang selamat, satu-satunya golongan yang selamat yang mendapatkan nikmat kubur hanya satu. Di hadis Rasul menyebutkan yaitu golongan mukmin. Berarti setiap muslim harus berjuang menjadi mukmin supaya selamat di alam kubur, selamat juga dalam siksa api neraka. Makanya kita lihat ada muslim yang dibakar dengan siksaan seperti itu, mungkin mereka berzina, mungkin dipecahkan kepala dengan batu. Ada juga kan siksa kubur, kenapa? Mereka muslim tapi nggak sholat. Ayo, muslim, tapi mereka kan merasa yang diperintah sholat kan orang-orang beriman, bukan saya. Kami kan cuma muslim doang, berarti kami lepas dong dari kewajiban. Oh, kata Allah bahwa nanti di alam kubur akan diberikan siksaan dengan dipecahkan kepala dengan batu. Kenapa? Karena mereka cuma muslim doang, tidak mau sholat. Harus mengerjakan ibadah sholat itu. Ya, lakukan perintah-perintah. Meskipun kalimatnya untuk mukmin, tapi Anda harus menjadi mukmin. Enggak boleh selamanya menjadi muslim. Sama seperti orang Arab Badui tadi. Orang Arab Badui tadi kan mengaku kami mukmin, enggak diakui oleh Allah. Kalian masih muslim. Kenapa? Hanya pengakuan sebagai muslim saja. KTP kita Islam mungkin begitu zaman sekarang. Mana buktinya kalian menjadi mukmin? Ya, kalau Anda menjadi seperti ini saja hanya mengklaim iman belum masuk dalam hati kalian, Allah akan mengazab kalian disebabkan hanya sekedar muslim saja. Ya, Allah akan memberikan keselamatan kepada kalian kalau Anda mukmin, betul-betul mukmin ya, mukmin sejati. Tapi selama muslim saja, berarti mereka bebas zina, bebas minum khamr, mereka bebas untuk melakukan kesyirikan, mereka bebas untuk durhaka sama orang tua, bebas untuk ini, bebas. Oh, enggak boleh. Gak bisa seperti itu, kan perintahnya kepada mukmin Pak Ustadz, bukan kepada muslim. Ya, ini yang logika yang tidak boleh kita pakai ya. Tapi ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Jadi kita ingin buktikan bahwa seorang muslim itu gak boleh selamanya menjadi muslim munafik. Ya, tapi mereka harus naik peringkat. Naik peringkat ini butuh waktu, butuh usaha, butuh perjuangan, butuh pengorbanan untuk menjadi mukmin. Dan begitu mereka jadi mukmin, nanti Allah kuatkan keimanan mereka dan Allah akan bantu mereka. Allah berikan tambahan taufik dan hidayah. Allah akan selamatkan mereka dan bahagiakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Allah itu turun ke dunia di sepertiga malam itu dengan zat atau ilmunya Ustadz, atau dengan apa? Selanjutnya Ustadz, sakaratul maut itu ada yang menyatakan menyakitkan, tapi ada juga yang bilang seperti air, yang benar yang mana Ustadz? Sakaratul maut dulu ya. Orang yang mengalami sakaratul maut ada dua. Ada yang merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi sakitnya itu bukan karena hukuman siksaan dari dosa. Seperti Rasulullah kan? Disebutkan di hadis Rasulullah tuh begitu susahnya kondisi sakaratul maut beliau. Tapi ini bukan hukuman siksaan kepada beliau, orang paling bagus kok. Orang yang paling baik, tapi kondisi sakaratul mautnya kenapa susah dan berat? Di sini Allah beratkan sakaratul mautnya beliau dalam rangka untuk mengangkat derajat beliau. Dosa udah nggak ada, kan diampuni semua dosa Rasulullah.
yang lalu diampuni, yang akan datang diampuni. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah menghapus dosamu. Agar Allah menghapus dosamu, yang lalu dihapuskan, yang akan datang dihapuskan. Rasul enggak punya dosa, tapi kenapa sakaratul mautnya susah? Allah katakan enggak punya dosa. Yang akan datang nih belum melakukan dosa, belum, tapi udah otomatis dihapus. Mana ada kita seperti itu kan? Belum melakukan dosa, kalaupun melakukan dosa otomatis dihapus. Karena luar biasa ibadah beliau, dan itu Allah sebutkan di surah Al-Fajr, surah ke-48 ayat pertama dan kedua. Al-Fajr ya, surah ke-48 ayat pertama dan kedua. Ya, Allah menyebutkan bahwa dosanya Rasul diampuni semuanya, yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kenapa beliau mengalami sakaratul maut yang berat disebutkan di hadis? Karena kata para ulama, Allah ingin mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya, bukan untuk memberikan hukuman, siksaan atas dosa. Ya, jadi begitu. Ini pertama ya. Bisa juga diterima oleh para ulama, ya, orang-orang saleh, orang bertakwa. Ketika mereka meninggal dunia, Bu, Bapak, jangan suuzon ya. Kalau kita lihat memang betul-betul kita lihat sehari-hari dia ini orang baik, tapi kok susah sakaratul mautnya. Nah, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya juga atau membersihkan sisa-sisa dosa yang ada tinggal sedikit. Berbaik sangkalah, karena memang kita tahu dia orang baik. Ya, tapi kalau sakaratul maut yang menimpa orang kafir, jangan lagi berbaik sangka. Memang pasti berat. Cuman beratnya kadang-kadang dilihat bisa dengan mata kepala kita sendiri betapa beratnya mereka mati. Atau mungkin kita tidak melihat karena ini adanya pukulan siksaan dari malaikat kepada mereka. Jadi beratnya sakaratul maut itu dilihat dulu ya kepada orang yang mati. Kalau dia orang yang baik, orang yang taat, orang yang bagus ya, bertakwa, maka berbaik sangka beratnya dia karena Allah ingin mengangkat derajat dan menggugurkan tinggal sisa-sisa sedikit dosa yang ada. Tapi kalau memang sakaratul maut ditimpakan kepada orang kafir, kepada pelaku dosa-dosa yang banyak, belum bertaubat, dia munafik, dia zalim, ya, maka tentunya ini akibat dari perbuatannya, Allah beratkan proses sakaratul mautnya. Ini kalau bicara dari sisi beratnya sakaratul maut. Tapi ada juga orang yang diringankan. Itu kan kehendak Allah ya. Ada orang yang diringankan. Siapa itu? Bisa jadi yang pertama, orang bertakwa juga. Allah ringankan sakaratul mautnya ya, seperti air mengalir, sangat mudah ya. Yang kedua, diringankan siapa? Bisa jadi adalah orang kafir yang kita lihat, kok enggak ada apa-apa sih? Padahal ada tuh siksaannya. Dalam penglihatan kita tidak ada, padahal ada siksaannya yang disebutkan malaikat memukul mereka. Jadi intinya kondisi sakaratul maut ini hal yang gaib sebetulnya. Intinya seperti itu. Kita tidak bisa memastikan bahwa dia orang yang ingin Allah angkat derajatnya atau Allah ingin gugurkan dosanya. Kita tidak bisa memastikan. Tapi kita berprasangka baik saja. Karena kita tahu dia adalah ulama. Kita tahu dia orang soleh. Kita tahu dia orang yang sering ngaji, sering taklim, sering ibadah. Berbaik sangka, kenapa kok berat sih? Wah, jangan-jangan dia sedang disiksa malaikat nih. Emang ngelihat? Enggak ngelihat sih, tapi kok berat ya? Dulu ya. Tapi kita lihat ada juga orang yang dimudahkan. Nah, kalau dimudahkan, berprasangka baik juga kita. Berprasangka baik juga kita kepada mereka. Mudah-mudahan memang Allah inginkan diberikan kemudahan kepada mereka. Ya, karena mungkin amal mereka dan lain-lain. Yang kedua tadi masalah Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Subhanallah ya. Turun di sepertiga malam terakhir itu disebutkan di hadis. Bagaimana turunnya kita nggak tahu. Emang kita lihat turun dari tangga gitu, dari lift. Allah turun di sepertiga malam terakhir pakai apa itu? Pesawat. Kita nggak boleh menyamakan dengan manusia. Katanya turun, ya berarti turun. Seperti apa turunnya kita nggak tahu. Jangan menyamakan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Disebutkan sifat Allah, Allah tertawa, Allah turun, ya, Allah bahagia. Terus kita, oh bahagia berarti sama kayak kita dong tertawanya. Jangan, ya, karena Allah mengatakan Allah nggak serupa dengan manusia. Bagaimana tertawanya Allah kita nggak tahu. Kalimatnya cuma Allah tertawa.
Atau Allah turun, bagaimana turunnya kita nggak tahu. Kita serahkan saja ya kepada Allah yang tentunya Allah lebih mengetahui dan maha mengetahui bagaimana turunnya Allah pada waktu itu. Ya, apakah turun dengan zatnya dan fisiknya? Kita nggak bisa mengatakan demikian. Allah turun di sepertiga malam dengan fisiknya. Dari mana kita tahu? Nggak ada keterangan kok. Ketika Rasul menyampaikan kepada malaikat, kepada sahabat, maka sahabat cuman mengimani saja, nggak bertanya, ya Rasulullah turunnya seperti apa? Apakah dengan fisiknya, apa dengan ilmunya? Ya, nggak ada pertanyaan seperti itu. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, itu dengan ilmunya. Tapi kalau dikatakan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir dengan zatnya, tidak boleh kita ngomong seperti itu. Atau dengan sifatnya artinya apa? Dengan ilmunya. Kalau itu sifat Allah ya turun itu. Tapi Allah turun dengan ilmunya, maka kita katakan ini lebih dekat kepada kebenaran. Ya, tapi juga kita serahkan saja kepada Allah bagaimananya. Karena kita nggak boleh mengada-ngada ya. Kata kita mungkin begini Pak Ustadz, mungkin begini. Ini kan mungkin semua. Lebih baik kita katakan kita serahkan saja kepada Allah. Gak usah capek-capek lah ngurusin masalah ginian. Bagaimana caranya Allah turun? Ya, bagaimana prosesnya, bagaimana hakikatnya. Karena Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Sifat-sifat Allah itu banyak. Allah turun, Allah gembira, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya telinga. Terus bagaimana sih telinganya Allah? Ya aduh, susah juga jelasinnya. Saya gak tahu, gak pernah lihat sih masalahnya. Gimana Allah punya wajah, wajahnya seperti apa? Saya gak tahu. Tapi memang Allah sebutkan Allah memiliki wajah. Allah melihat. Ya, tapi melihatnya Allah jangan samakan dengan kita. Kita melihat dengan mata kita, Allah juga melihat dengan mata Allah. Tapi jangan samakan dengan makhluk. Itu namanya tauhid asma was sifat. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau sudah berkaitan dengan zatnya Allah itu seperti apa? Kita jangan berpanjang lebar deh. Jangan terlalu detail, karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Jangankan kita, Nabi, Rasul saja nggak tahu. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya. Dan pada waktu itu Nabi Musa hanya mendengar suaranya Allah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha menerima wahyu salat 5 waktu itu kan. Dikatakan juga Rasul hanya mendengarkan suara. Enggak melihat langsung wajahnya Allah. Allah enggak menampakkan itu. Tapi Allah punya wajah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tapi Allah enggak mau menampakkan karena Allah inginkan wajahnya itu terlihat nanti di dalam surga, ya. Jadi kita nggak berani kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah nyerempet kepada zat Allah. Saya nggak berani ya, karena ini masalahnya hal yang gaib. Kita nggak berani. Allah turun ya Allah turun. Bagaimana turunnya kita nggak tahu. Bagaimana diserupakan dengan manusia otomatis nggak boleh. Jadi bagaimana? Jangan tanya masalah-masalah yang gaib. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini terakhir Bu Bapak. Di mana ayatnya? Allah berfirman, la yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, gimana-gimananya, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Di mana ayatnya? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang bagaimananya. Allah turun gimana sih? Allah gembira, Allah bahagia, Allah tertawa gimana sih? Udah jangan dipikirkan, Allah enggak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jangan tanya-tanya, kecuali kalau informasinya ada dari Al-Quran dan hadis. Ya, masalah zat fisik Allah ini gak ada yang pernah melihat. Yang hakikatnya seperti apa, caranya bagaimana, rupanya bagaimana kita gak tahu. Tapi kitalah manusia yang akan ditanya tentang perbuatan kita. Jangan tanya-tanya tentang Allah. Ini rahasia, Allah tidak menginginkan untuk menginformasikan secara detail tentang siapa dirinya kecuali cuma sedikit sekali. Di mana? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Iya, Al-Anbiya ayat ke-23 ya, surah ke-21 ayat ke-23. Ini adalah penjelasan terakhir bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan,
Ya, kita nggak usah juga bertanya kalau memang tidak ada jawaban dalam Al-Quran dan hadis. Yang boleh menjawab pertanyaan yang gaib-gaib hanya Allah dan Rasul yang menyampaikan kembali kepada para sahabat tentang hal yang gaib. Itu pun sedikit yang Allah informasikan kepada Rasulullah. Ya, apalagi nanti kita bahas tentang takdir, iman kepada takdir. Nah, itu lebih lagi. Jangan terlalu mendalam-dalam banget ya. Takdir itu rahasia Allah, fisik Allah, zat Allah itu rahasia Allah, takdir rahasia Allah. Kalau sudah masuk kepada ilmunya Allah, kita tanya, waduh yang bisa jawab hanya Allah sendiri. Karena kita nggak bisa jawab jika Allah tidak menginformasikan jawabannya. Dan Rasul pun tidak menginformasikan jawabannya. Jadi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu pertanyaan lagi, timbul pertanyaan, Pak Ustadz sepertiga malam terakhir itu sebelah mana? Timbul lagi kan? Kan bumi ini kan di sini malam, di sini siang. Kan beda waktu kan? Sepertiga malam itu yang bagian mana? Waduh, susah juga jawabnya. Satu lagi Bu, Bapak. Hari kiamat terjadi hari apa tadi? Hari Jumat yang mana? Di negara ini hari Jumat. Negara lain hari Sabtu. Negara lain hari Kamis. Nah jadi hari kiamat ini apakah setengah-setengah gitu? Di sini kiamat, di sini enggak. Di sini belum, karena masih Kamis, di sini belum, karena masih Sabtu, kan begitu. Di sini Jumat, berarti yang hari terjadi kiamat cuma di sini doang nih Kamis, yang Jumat ini. Yang masih Sabtu dan Kamis belum terjadi. Apakah begitu cara memahami? Oh nggak boleh. Ini nggak masuk, nggak bisa diterima di logika kan juga nggak bisa. Hari kiamat terjadi hari Jumat, sedangkan negara-negara itu kan beda-beda harinya. Nggak semuanya hari Jumat di waktu yang sama kan? Begitu juga Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sepertiga malam yang bagian mana nih? Di sini sepertiga, di sana udah pagi, di sana udah siang, di sana udah sore. Ah udahlah, jangan dijelimet-jelimet. Pokoknya kita beriman, percaya dan kita amalkan ya Islam ini dengan benar ya secara maksimal. Itu tugas kita, bukan bertanya-tanya tentang hal yang memang tidak bisa kita menjawabnya. Gitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini ya. Insyaallah sudah jam 10 lewat. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya di bulan depan dengan saya. Kita akan coba membahas dari awal tentang apa itu iman ya. Tentang rukun iman. Kita bahas tentang rukun iman kepada Allah. Nah, disinilah kita akan bahas iman. Siapa itu Allah, di mana itu Allah dan segala macam tentang Allah ya, yang kita tahu, yang diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis, lalu iman kepada mereka dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.